Kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung melakukan pest control dan fumigasi KM Tata Mailau. Kegiatan ini dilakukan jelang pemanfaatan kapal PT Pelni KM Tata Mailau sebagai tempat isolasi mandiri terpusat atau isoter. Pelaksanaan pest control dan fumigasi kapal ini berlangsung saat kapal KM Tata Mailau sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung. 10 petugas dari KKP, pihak penyedia jasa, dikerahkan melakukan pest control dan fumigasi kapal dengan prokes ketat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Manado, Christian Wayongkire yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Halo, selamat sore Tribuners dan rekan Dea di studio Tribuners. Ya, Christian, sejauh ini bagaimana kesiapan kapal PNI KM Tata Mailau ini sebagai tempat isolasi mandiri terpusat terapung? Baik, terima kasih rekan Dea. Untuk kesiapan penggunaan KM Tata Mailau sebagai tempat isolasi mandiri terpusat atau isoter terapung, Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Kota Bitung sudah melaksanakan pas kontrol dan fumigasi di atas kapal sejak Kamis malam kemarin sampai dengan hari Jumat siang hari ini, di mana menurut Dr. Pinkan Pio, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, pas kontrol dan fumigasi di atas kapal itu dilakukan untuk membersihkan kapal dari keberadaan serangga seperti tikus, nyamuk, dan untuk membersihkan lingkungan sekitar kapal sebelum dipergunakan oleh pasien yang akan menjalani isolasi. Rekan Dea. Iya. Lalu terkait dengan pas kontrol dan juga fumigasi ini sebenarnya faktor-faktor apa yang paling banyak didapati oleh para petugas? Christian. Ya, seperti yang diinformasikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Bitung, dari pelaksanaan pas kontrol dan fumigasi yang dilakukan di atas KM Tata Mailau, mereka mendapati faktor atau yang paling banyak ditemukan di atas kapal itu seperti adanya kecoa, lalat, nyamuk, hingga tikus. Nah, lewat fumigasi dan pas kontrol yang telah dilakukan, pihaknya akan memastikan apakah faktor-faktor tersebut sudah mati, dan jika belum mati, mereka akan melakukan penyemprotan lagi. Kemudian setelahnya akan dilakukan pengecekan hingga pemadaman gas yang dipakai untuk fumigasi dan pas kontrol selama 8 jam. Rekan Dea. Oke, Christian, selain itu apa wujud support lain pemerintah baik pusat dan juga daerah untuk mensukseskan keberadaan KM Tata Mailau ini untuk menjadi tempat isoter? Baik, terima kasih rekan Dea. Untuk kesiapan KM Tata Mailau ini, pada hari Kamis kemarin, Kementerian Perhubungan bersama PT Pelni Pusat sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 5 pemerintah daerah, 2 diantaranya pemerintah Kota Bitung dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yang akan menjadikan KM Tata Mailau itu sebagai tempat isolasi mandiri terpusat atau isoter terapung. Rekan Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Christian juga sudah melakukan wawancara bersama Dr. Pinkan Pijoh selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dok, ini perlakuan apa yang dilakukan oleh KKP dengan adanya kapal Tata Mailau ini, Dok? Jadi dari sisi sanitasi kapal untuk persiapan isoman apung, KKP melaksanakan fumigasi dan pest control ke kapal Tata Mailau. Pest control itu adalah untuk membunuh serangga dan fumigasi itu untuk membunuh tikus, agar supaya nanti ketika masyarakat atau orang yang akan diisolasi itu naik di kapal sudah bebas dari faktor penyakit.
Jadi setiap kapal yang akan menjadikan alat isolasi wajib tuh, Wajib. untuk Ya, kenapa sebenarnya? karena yang tadi faktor resiko. Jadi kapal itu kan di situ nanti akan ada orang-orang yang akan tinggal. Kalau lingkungannya tidak bersih, penuh dengan faktor resiko penyakit, berarti pasti akan mempengaruhi kesehatan orang yang ada di dalam. Makanya harus dilakukan intervensi lingkungan di kapal. Intervensi itu ya tadi berupa pest control dan fumigasi. Selama fumigasi ABK kemana, di mana dok? Dan ABK. kapal kondisinya bagaimana? Sebelumnya memang setelah pemeriksaan masih ada beberapa faktor, ada kecoa, juga ada tanda-tanda tikus. Nah itu perlu untuk dibersihkan. Jadi ABK harus diturunkan. Jadi kapal harus dibebaskan, tidak boleh ada satu pun orang yang tinggal di dalam. Blackout kapal. Blackout. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!